Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Sabila Hidayat. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua mata kuliah pemrograman framework, yaitu konsep MVC. Model View Controller atau MVC merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi logika itu ada di model, tampilan itu di view, dan pemanggilan data itu ada di controller. Jadi controller ini sebagai perantara antara model dan view. Model ini terletak di directory app/model menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu ada Elegant ORM atau Soft Deletes. ORM Object Relational Mapper merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasar seperti where, find by ID, find or fail, all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Jika model sudah diinisialisasi, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Pertama, ini diinisialisasi lalu langsung bisa digunakan. Kedua, ada soft delete, menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang sudah dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft delete bekerja dengan mengambil data yang kolom delete underscore add-nya bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete underscore add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Lalu ada controller, merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada directory app/http/controllers. Penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file yang bersifat camel case. Jadi setiap katanya itu awal kalimatnya kapital. Jadi contohnya itu pegawai, jadi pegawai controller PHP, P dan C-nya itu huruf kapital. Beberapa jenis controller itu ada basic controller. Cara membuat controllernya itu di VS Code. Pertama pergi ke terminal, lalu buat PHP artisan make .2 controller, pegawai controller. Lalu isinya kan seperti ini untuk controllernya. Lalu ada resource controller. Cara membuat itu PHP artisan make controller, pegawai controller, 2 garis resource. Lalu ini kodenya. Contoh pegawai controller akan bertugas untuk menangani request terkait dengan data pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. File view terletak di directory resource/view. Dalam pembuatan file view, nama file harus memiliki format seperti berikut. Nama file, nama garis file, .blade.php. Penamaan file view dilakukan dengan lowercase dan penambahan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk menerapkannya di fitur Blade. Selanjutnya ada root Laravel. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Root itu ada 3, ada basic root, root parameter, dan name root. Yang pertama itu ada basic root. Root di atas menggunakan slash menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Kita akan coba. Pertama Laravelnya diaktifkan dulu, Laragonnya. Lalu kita buka VS Code, di root, lalu di web. Ini root get/function
kurung kerawal return selamat datang di sistem pegawai. Jadi saat webnya itu diakses, langsung menampilkan teks selamat datang di sistem pegawai. Lalu yang kedua, ada root parameter. Penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan sebagai pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kerawal. Seperti ini. Nih. Jadi saat kita akses webnya, itu kita kasih slice pegawai S1. ID pegawai parameternya 1. Jadi di sini tulisannya 1 karena di sini kodenya ID pegawai ditambah dolar parameter 1. Pada contoh di atas, URL /pegawai /m43uil memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root /pegawai /parameter 1, sehingga m43uil dapat diambil dengan menggunakan variabel dolar parameter 1. Jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh di kode di atas, parameter bersifat required sehingga parameter harus disertakan dengan URL. Jika tidak, maka Ravel tidak akan menjalankan request yang masuk. Jadi saat menggunakan slash pegawai tapi tidak diikuti dengan parameternya, maka tampilannya tidak akan muncul. Jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameternya yang akan memberikan nilai default pada parameter functionnya. Jadi, jika ingin opsional diberikan tanda tanya. Yang ketiga ada name root. Memberikan nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk memaintain dan readability kode lebih baik. Jadi ini kita buat di rootnya. Lalu di controllernya itu di app http controller kita tambahkan dulu di review lalu terminal. Ini sebelumnya sudah pernah dibuat, jadi kita buat di sini. Kan ada controllernya. Lalu caranya itu di sini kita bisa buat contoh pemanggilan. Kita buat dulu fungsinya public dollar URL root button from.
ya. Terus jadi caranya itu kita buka lewat kayak tadi. Jadi kita copy ini, tekan di sini. Akan menampilkan data jabatan disimpan. Pada contoh di atas, setiap request yang masuk hanya akan diolah pada function yang ada di web.php. Namun jika ingin meneruskan request tersebut ke controller, maka tulis nama class controller beserta function yang dituju sebagai ganti function. Ini. Lalu ada VS Code extension. Extension pada VS Code dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Jadi pertama kita buka di sini extension. Nah, di sini saya sudah install beberapa. Ini saja Laravel extension pack ini. Kedua itu PHP namespace. PHP namespace yang Laravel extension pack tadi install 13 extension lain yang akan mempermudah dan dalam pengembangan Laravel. Lalu yang PHP namespace ini mempermudah dalam melakukan import class. Lalu PHP empty merapikan space antara karakter kode PHP secara otomatis. Lalu ada extension yang akan memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana auto class tag akan membuat tag penutup secara otomatis, dan auto rename tag akan merename tag saat salah satu tag diganti namanya. Jadi itu ada auto close, auto close tag, dan auto rename. Selanjutnya itu ada kode snap extension yang akan mengcapture baris coding secara cantik. Dengan cantik. Kode snap. Kode snap. Jadi selanjutnya itu adalah pembuatan root. Buatlah root pada /root/web.php dengan ketentuan sebagai berikut. Basic root itu membuat sebuah root di mana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu saat ini. Gunakan fungsi buatan PHP untuk dapatkan tanggal dan waktu tersebut. Jadi di sini di root web.php buat pakai ini aja. Di sini kita ubah tanggal waktu. Di sini sebelumnya kita set dulu untuk mengatur zona waktunya itu ambil yang date underscore default underscore time zone underscore set. Lalu di sini kita tulis Asia Jakarta 2. Lalu sini tanggal waktu dengan date formatnya itu ada year, tahun, bulan, hari,
jam, menit, dan detik. Lalu di sini teksnya kita ubah menjadi tanggal dan waktu saat ini, detik, dan kita panggil tanggal waktu. Ya, jadi untuk diakses kita copy ini, lalu kita paste di sini. Typo. Ah, nah, akan menampilkan tanggal waktu saat ini itu tanggal 2024 bulan 9 tanggal 24 jam 14.33 33 menit 33 detik. Saya ada typo. Selanjutnya itu buat sebuah root yang menjadikan dua parameter dan terapkan logika berikut. Jika parameter 1 sama dengan 0, maka equal parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka equal parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikali parameter 2. Jika kedua parameternya sama dengan 0, maka tampilkan silahkan masuk parameter. Sini pakai yang ini aja, copy sama tinggal diubah di sini, hitung rumput awal parameter 1 lalu slash rumput awal parameter 2. Nanti di fungsinya ini kita tambahkan juga param 1 file ini dia akan merubah jadi parameternya ini dalam bentuk integer ya. Parameter 2. Lalu ada lagi jika if param 1 sama dengan 0, dan param 2 sama dengan 0, return silahkan masukkan paramnya. Else if parameternya satunya dengan 0, maka return
parameter 1 ram 2 else else if ram maaf, dolar ram 2 sama dengan 0, return dolar ram 1. Else return dolar ram ram 1 dikali dolar ram 2. Ini bisa dihapus saja. Nah, seperti ini kita cobakan sini. Berarti salah. Hitung parameternya parameter satunya 1, parameter nolnya, parameter satunya 1, parameter 2-nya 0, maka akan menampilkan parameter 1. Lalu jika parameter satunya 0, parameter 2-nya tidak 0, misalnya 6, akan sebentar. Oh ini, maaf ya. Maka akan menampilkan parameter 2-nya, karena parameter 2-nya tidak 0. Lalu jika kedua-duanya itu sama-sama 0, maka akan menampilkan teks silahkan masukkan parameter. Dan jika kedua-duanya itu tidak 0, misalnya parameter satunya itu 1, parameter 2-nya itu parameter satunya itu 2, parameter 2-nya itu 5, maka akan mengalihkan menjadi 10. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.